Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yohan Fitriadi. Hari ini kita akan masuk materi kita, yaitu pertemuan yang ke-7 tentang konsumsi menurut sosiologi ekonomi. Nah, saudara-saudari mahasiswa, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama adalah pengertian konsumsi, kemudian yang kedua pengertian konsumsi menurut sosiologi ekonomi, yang ketiga pandangan para ahli tentang konsumsi, yang keempat budaya konsumen dan gaya hidup, yang kelima kegiatan konsumsi, dan terakhir adalah kajian sosiologi tentang konsumsi. Nah, saudara-saudari mahasiswa, ayo kita mulai masuk kepada materi kita, yaitu tentang pengertian daripada konsumsi. Ada dua pendapat terkait dengan konsumsi. Yang pertama, pendapat dari Don Slater. Nah, Don Slater mengatakan bahwa bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu material, barang, simbolik, jasa, atau pengalaman yang dapat memuaskan mereka. Misalnya menikmati, menonton, melihat, dan menghabiskan dan mendengarkan. Itu adalah kegiatan daripada konsumsi. Nah, menurut istilah, konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat, misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, apa tindakan konsumsi yang dilakukan oleh individu? Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya kebutuhan makan, minum, dan pakaian, dan lain sebagainya. Nah, bagi Karl Marx, konsumsi adalah perluasan kekuatan produksi yang diorganisir. Jadi, konsumen dari sebuah produk adalah objek yang diorganisir oleh tatanan produksi. Konsumsi juga dimaknai sebagai sistem makna yang menjadi pembeda antara seseorang dengan orang lain. Nah, contohnya ketika seseorang memilih mengkonsumsi ayam goreng di KFC dibanding ayam goreng di pinggir jalan. Nah, pilihan itu mengandung makna dan menggambarkan sebuah fenomena sosial tertentu. Nah, saudara-saudari mahasiswa, konsep konsumsi di dalam ekonomi dan konsep konsumsi dalam sosiologi ada beberapa bentuk. Dalam konsumsi dalam ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara, konsumsi sebagai penggerak pasar dan ekonomi, dan konsumsi sebagai fungsi produksi rumah tangga. Sementara konsumsi dalam sosiologi adalah fakta sosial, konsumsi sebagai definisi sosial, dan konsumsi sebagai perilaku sosial. Nah, kira-kira saudara-saudari memahami bagaimana pendekatan konsumsi dalam dua variabel ilmu tersebut? Nah, berbeda bukan? Nah, kita akan mendalami perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, saudara-saudari mahasiswa, ada pandangan para ahli tentang konsumsi. Nah, tindakan konsumsi ini dapat dikatakan sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut diarahkan pada tujuan tertentu. Nah, tindakan sosialnya ada 4. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan yang berdasarkan pertimbangan terhadap tujuan tindakan dan pilihan dari alat yang digunakan. Sebagai contoh, seseorang pria muda untuk menarik perhatian gadis idamannya dengan membeli mobil baru untuk mengantar jemput ke kampus. Nah, itu bentuk daripada kebutuhan konsumsi sebagai rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Suatu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan akhir bagi individu. Contoh, semua orang perlu makan untuk hidup. Namun, bagi seorang muslim tidak semua makan boleh dikonsumsi. Nah, seperti contohnya makanan yang mengandung alkohol dan yang memabukkan. Nah, secara rasional ini memiliki nilai tersendiri, tapi khusus bagi muslim. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tindakan efektif, yaitu suatu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar, seperti
seperti cinta, marah, suka, dan duka. Nah, contohnya mengungkapkan rasa cinta, seseorang gadis mengenakan busana berwarna merah jambu, untuk rasa duka berwarna hitam. Nah, itu adalah tindakan dari efektif. Dan terakhir adalah tindakan tradisional, di mana tindakan karena kebiasaan maupun tradisi. Sebagai contoh, orang muslim berbuka puasa makan dengan kolak, karena itu adalah tradisi atau budaya lokal daripada masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Nah, ini pandangan para ahli tentang konsumsi. Saudara-saudari mahasiswa, di dalam konsumsi ada beberapa fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah adanya konsumsi dan terjadinya mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, konsumsi dan terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, adanya masyarakat yang cenderung untuk mengkonsumsi barang dan jasa tertentu. Kemudian adanya waktu luang dan gaya hidup. Kemudian juga kita mengenal adanya budaya konsumsi, dan selanjutnya ada ideologi konsumsi, dan selanjutnya ada perilaku konsumen, dan terakhir di dalam konsumsi pun juga terjadi praktis-praktis politik. Menurut Max Weber, bahwa konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok status dan landasan bagi penjenjangan dari kelompok status tertentu. Nah, Weber menjelaskan bahwa situasi kelas ditentukan oleh ekonomi dan situasi status ditentukan oleh penghargaan sosial. Kita bisa lihat contohnya di sini pada masyarakat pedesaan, status guru dan pedagang sejatinya yang lebih tinggi itu adalah guru, walaupun secara pendapatannya lebih besar pendapatan pedagang. Nah, guru akan lebih berhasil daripada pedagang tulen karena masyarakat menganggap guru adalah orang yang berpendidikan dan tidak mungkin untuk berbuat curang, sehingga orang akan cenderung berbelanja kepada guru. Nah, begitulah tentang konsumsi dan gaya hidup. Nah, selanjutnya, saudara-saudari mahasiswa, kita lihat di sini ada beberapa budaya konsumsi. Yang pertama, ide dari budaya konsumen adalah dalam dunia modern, praktik sosial dan nilai budaya ide-ide, aspirasi, dan identitas didefinisikan dan diorientasikan pada konsumsi kepada dimensi sosial lainnya seperti kerja, kewarganegaraan, kosmologi, keagamaan, dan peranan militer. Begitulah budaya konsumsi yang terjadi. Kemudian, konsumsi pun juga berkaitan dengan budaya pasar. Dalam masyarakat pasar, barang-barang dan jasa dan pengalaman-pengalaman diproduksi agar dapat dijual kepada konsumen. Nah, budaya konsumen berkembang sebagai bagian daripada sistem kapitalis. Nah, konsumen pun juga tidak terbatas. Dalam budaya konsumen, kebutuhan yang tidak terbatas dipandang hal yang normal. Seperti contoh misalnya tawaran paket perjalanan liburan bagi masyarakat Eropa pada umumnya ditawarkan terus-menerus dan diperbarui untuk menciptakan kebutuhan dan pengalaman baru. Nah, begitulah tentang budaya konsumen, saudara-saudari mahasiswa. Bagaimana kira-kira terkait dengan konsumsi ini? Apakah kita sudah memahami? Nah, saudara-saudari mahasiswa, selanjutnya mari silahkan diselesaikan absensi kehadirannya, kemudian membaca slide materi dan menjawab kuis pada pertemuan yang ke-7 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.